Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita berbagai macam bencana alam, dari tanah longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi. Seluruh berita tersebut sering kali kita dengar, baik melalui siaran televisi maupun melalui media-media yang lain. Pemberitaan yang ada menyita perhatian masyarakat, sehingga bantuan material dan non-material terus mengalir silih berganti bagi para korban. Korban bencana mengalami musibah besar yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Sungguh mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuat dunia ini porak-poranda. Gunung yang tadinya beraktivitas normal tiba-tiba mengalirkan lahar panasnya. Dunia yang awalnya tenang diguncang begitu keras gempa. Manusia juga tidak pernah mengira sungai yang tidak sanggup menampung muatannya sampai membanjiri rumah-rumah. Tanpa persiapan atau dengan persiapan seadanya, manusia melarikan diri, mencari perlindungan dan tinggal di tempat pengungsian. Ribuan warga yang terdampak bencana mengungsi. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari puing-puing sisa harta bedanya. Mereka hanya siap menunggu uluran tangan dari para dermawan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang umat muslim? Sikap kita sebagai seorang umat muslim apabila melihat dan tertimpa musibah, tentunya harus lebih tenang dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Para pemirsa sekalian, sebagai umat muslim tentu kita harus yakin bahwa bencana yang menimpa manusia adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi barangkali ada juga bencana yang datang itu karena memang perbuatan dari manusia, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah. Sebagaimana yang diperkatakan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Termasuk juga di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Namun begitu, bagi kita yang tidak terdampak bencana mempunyai kewajiban untuk membantu korban dengan sebaik-baiknya. Sebaik yang bisa kita lakukan. Ketika keadaan seperti ini seharusnya menjadi ladang pahala sebagai tempat berbagi kepada sesama. Orang yang membantu saudaranya ketika mendapat musibah, maka ia akan dibantu juga apabila nantinya mendapat kemalangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadits riwayat Muslim. Secara kemanusiaan pasti setiap diri memiliki rasa empati dan simpati untuk ikut merasakan cobaan yang dialami saudara kita. Lebih-lebih sesama muslim. Sebagai bukti bahwa kita turut bersimpati dan berempati ialah dengan membantu mereka, menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Bantuan bisa berbentuk barang, bisa juga berbentuk uang dan jasa, atau dapat juga melalui doa-doa terbaik. Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan antara lain bisa dilakukan. Yang pertama, apabila kita diberi kesehatan dan kekuatan fisik, kesempatan serta harta yang berlebih, sebaiknya bantulah mereka dengan datang memberikan langsung bantuan tersebut. Yang kedua, apabila kita mempunyai harta berlebih sedangkan kondisi badan sedang sakit atau tidak memiliki kesempatan, maka titipkanlah harta kita kepada seorang atau lembaga yang amanah. Ketiga, apabila harta yang dipunya hanya cukup untuk kebutuhan pribadi,
sedangkan kondisi fisik sedang prima dan memiliki kesempatan, maka bisa turun langsung ke lokasi bencana. Ikut komunitas para relawan yang siap membantu kebutuhan korban. Yang keempat, apabila kita mendapati diri tidak memiliki apapun, baik itu harta benda, waktu, dan kesehatan, kiranya bisa melakukan doa menjadi sedekah. Karena inilah senjata paling sakti milik umat Islam. Senjata yang paling utama bagi umat muslim. Bahkan sekalipun kita dimampukan sebagaimana poin 1-3, doa tetap harus yang menjadi utama. Tentu mendoakan dan hadir secara langsung untuk membantu seseorang memiliki keutamaan. Sebab dengan datang langsung kita akan lebih banyak menghimpun hikmah yang Allah Azza wa Jalla serta dalam musibah tersebut. Yang disertakan dalam musibah tersebut. Yang kemudian besar luput dari penglihatan kita secara jarak jauh. Betapa kekayaan, kecantikan dan ketampanan, jabatan, rumah megah, semua tidak ada apa-apanya setelah menjadi malapetaka. Dan terlebih hati kita akan terpaut dengan korban. Ego akan turun dan sikap takabur akan lebur. Sikap qanaah dan tawakal akan semakin terpupuk. Dan begitulah serunya umat Islam. Selalu tolong-menolong dalam kebaikan. Tentu tidak menunggu adanya bencana, namun lakukan secara rutin setiap beberapa waktu dengan cara terus memupuk persaudaraan kita dengan yang lain. Antara lain bisa juga dengan mengunjungi panti asuhan, mengunjungi anak-anak yatim, kampung-kampung kumuh di daerah pedesaan dan lain sebagainya. Demikian bagi para pemirsa, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah SWT secara khusus bagi pribadi saya sendiri dan menyapa para pemirsa sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.